berangkatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Syam, mengurus perdagangan Sayyidah Khadijah dan menerangkan tentang menikahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Ruwiya diriwayatkan anna Khadijah ra'at fi manamiha anna syamsan nazalat minas sama. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Khadijah pernah bermimpi yaitu matahari turun dari langit. Pada kala fi baitiha subhanahu turuha. Kemudian ketika matahari itu turun dari langit masuk ke dalam rumah beliau. Masuk ke dalam rumah beliau, lalu cahaya matahari itu keluar dari rumah beliau. Pada demokrasi maka itu tidak tanawwar biha. Maka tidak ada satu rumah pun di Makkah itu kecuali mendapatkan cahaya dari matahari yang berada di dalam rumah yang Sayyidah Khadijah tersebut. Falamma tabahat qasat ru'yaha 'ala bani 'abdiha wa Waraqah bin Nawfal annahu kana mu'akhiran. Maka ketika Sayyidah Khadijah tersadar, terjaga dari mimpi beliau, dari tidurnya, maka beliau pun menceritakan mimpi tersebut kepada anak paman beliau, artinya sepupu beliau, yaitu Waraqah ibnu Nawfal. Mengapa diceritakan kepada Waraqah ibnu Nawfal? Karena mu'abdiran. Waraqah ini yaitu seorang beragama Nasrani dan dia memiliki keahlian dalam mentakwil mimpi. Maka dan Waraqah mengatakan kita Nabi akhir zaman yang guru zawjat. Sesungguhnya Nabi akhir zaman kala akan menjadi suamimu wahai Khadijah. Faqalat ibnu ammi ila hadha an-nabiy min ayyi baldatin yakun. Maka Sayyidah Khadijah bertanya, wahai keponakan pamanku, anak pamanku, sesungguhnya Nabi ini dari mana berasal kotanya? Qala min Makkah. Dia dari Makkah. Qala min ayyi qabilah? Dari kabilah mana dia berasal? Qala min Quraisy. Dia dari Quraisy. Qala min ayyi batni? Kemudian dari keturunan siapa dia? Qala wa rahmatullahi min Bani Hashim. Dia Nabi akhir zaman itu berasal dari keturunan Bani Hashim. Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Qala ismuhu, lantas siapa namanya? Qala ismuhu Muhammad, namanya adalah Muhammad. Jadi memang sebelum beliau ini menikah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah telah mendapatkan isyarat melalui mimpi. Ada matahari turun dari langit masuk ke dalam rumah beliau. Cahaya yang keluar menerangi seluruh rumah-rumah di Makkah. Ternyata itu isyarat matahari itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Khadijah tantazir min ayyi janibin tadru 'alaiha hadhihi syamsu. Maka sejak kejadian itu Sayyidah Khadijah terus menanti matahari ini terbit dari arah barat. Fayawma min al-ayyam kana Rasulullah fi baiti 'Ali Abi Thalib yaqul ta'am. Maka suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini makan. Maka di rumahnya paman beliau Abu Thalib. Wa kana 'ammu Abu Thalib wa 'ammatuhu 'Atika yanzurani ila adabihi wa husni siratihi. Paman beliau Abu Thalib dan bibi beliau yaitu Atika. Atika ini yaitu bibinya Rasulullah dan saudara kandungnya Sayyid Abdullah. Ya, Atika. Jadi paman beliau Abu Thalib dan Atika ini selalu menjaga, memperhatikan adabnya Nabi Muhammad dan bagusnya perilaku Nabi Muhammad SAW. Wa yaqulan, mereka berdua berkata, Inna Muhammadana qad kabira wa shabba. Sungguh Muhammad kita ini dia telah tumbuh besar dan semakin dewasa. Wa laysa yasiru bi an zawjahu fala na'rifu al-masara fi amrihi. Namun kita tidak punya biaya ingin menikahkannya, ya. Jadi kondisinya juga dalam keadaan tidak banyak memiliki harta. Punya rencana ini Nabi Muhammad ini keponakan kita ini kan sudah semakin tua dan dewasa. Nah kalau kita akan menikahkan dia dengan tanggung jawab kita
kesulitan itu juga dalam keadaan kesulitan. Sumaqala Atikah, maka bibi beliau yang bernama Atikah ini berkata, ya akhi, wahai saudaraku Abu Talib, inna Khadijah imra'atan maimunatan kullu ma ta'allaka biha yubaraku lahu fi ma'asyih. Itu Khadijah itu adalah wanita yang diberkahi. Setiap orang yang ada kaitan dengan Khadijah itu biasanya kehidupannya itu diberkahi oleh Allah. Ya, kehidupannya diberkahi oleh Allah. Nah, Fadinah turidu an tursil al-'aywa ila Syam. Sekarang ini sudah mendekati waktunya. Khadijah ini akan mengirimkan kafilah dagangannya menuju Syam. Syam ini mana Bapak Ibu? Kalau sekarang ini ada 4 negara. Itu adalah Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Itu Syam. Nah, dulu tidak dikenal itu, langsung Syam saja. Karena dibagi-bagi bagian negaranya, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Karena Palestina masih termasuk Syam. Falu'alli Muhammad alaihi yaqsul lahu syai'un yuzawijuhu bidzalik. Bagaimana kalau kita suruh saja Muhammad ini yang sudah menginjak dewasa ikut kerja dengan dia, ya, mengambil upah sehingga nanti dia dapat upah yang bisa digunakan untuk mahar, ya, untuk persiapan menikahnya, ya. Jadi direncanakan paman dan bibi beliau itu supaya Nabi Muhammad ini bekerja mengambil upah dari penjual atau berniaga akan barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Nanti dari perniagaan itu dia dapat upah, upah itu bisa dipakai untuk bekal menikah. وكأن الله تعالى يقول إن عاتكة وأبو طالب يهيئان له أسباب التجارة ولا يعرفان ماذا هنيئا له أسباب النبوة والرسالة. Jadi dari kisah ini kata Imam Al-Ghazali, seakan-akan Allah itu berfirman demikian. Atikah dan Abu Talib itu berencana untuk mempersiapkan upah, ya, mempersiapkan sebab-sebab dia mendapatkan upah, yang upah itu bisa digunakan untuk menikah. Padahal kata Allah, mereka tidak tahu. Aku sedang mempersiapkan Muhammad ini untuk mendapatkan sebab-sebab kenabian dan kerasulan. Karena nanti banyak kejadian yang luar biasa, ya, mulai dari situ. Walaupun sebenarnya sudah ada, tapi nanti makin nampak itu ciri-ciri akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berangkat menuju Syam. Fasyawara fi hadzal amri Muhammadan faqabalahu Rasulullah. Lalu paman beliau Abu Talib bermusyawarah. Ternyata Nabi Muhammad menerima. Baiklah, Nabi Muhammad menerima. Ya alasannya itu, kita ini tak mampu dia menikahkan engkau, ini kita juga tidak punya bekal. Maka bagaimana sekiranya engkau ini mengambil upah daripada menjualkan barang dagangan Khadijah. Dari upahnya itu bisa dijadikan bekal untuk menikah. Nabi pun menerimanya. Maka bila Rasulullah, antara Nabi menerimanya. Fadhahabat Atikah ila Khadijah wa akhbarat an bi-ijrati Muhammadin. Maka Sayyidah Atikah bibi Nabi pun berangkat menuju Sayyidah Khadijah dan menceritakan perihal hendak menjadikan Nabi Muhammad atau menyuruh Nabi Muhammad mengambil upah menjualkan perniagaan Sayyidah Khadijah di sana. Falamma sami'a hadha al-qawl tafakkarat fi nafsiha wa qalat hadha al-qabilu ru'yai لأن ابن عمي ورققا إنه يكون من العرب وهذا عربي ومكي وقريشي وهاشمي واسمه محمد وهو حسن الخلق فليس هو من نبي خالق الحق. Maka ketika bibi beliau datang ke Sayyidah Khadijah menceritakan ini ada laki-laki keponakan Nabi Muhammad, dia hendak mengambil upah daripada menjual daripada barang dagangan menanti kesan. Gimana? Mendengar nama Muhammad ini, Sayyidah Khadijah itu langsung berpikir, nah mungkin ini adalah takwil daripada mimpi saya kemarin. Sebab sepupu saya Waraqah bin Nawfal, dia menceritakan ciri-ciri laki-laki Nabi akhir zaman itu adalah berasal dari bangsa Arab.
dan ini orang Arab. Kemudian dia dari suku Quraisy, ini juga suku Quraisy. Kemudian dia dari Bani Hashim, keturunan Hashim, ini juga dari Bani Hashim. Namanya pas lagi Muhammad. Maka kata Sayyidah Khadijah, inilah orang yang mesti. Ditambah lagi akhlaknya yang begitu husnul khuluq, akhlaknya yang bagus. Maka ini mesti adalah Nabi yang dimaksud oleh sepupuku itu yang akan menjadi suamiku. Maka ketika itu paham Nabi antazawaj dan sahabat memikirkan hal langsung Sayyidah Khadijah itu berpikiran untuk segera menikahi Nabi Muhammad. Saat itu juga pikirkan hal saat itu juga. Walakin khafat min al-tuhmah